kita mau sembah Dia. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari katakan, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, hanya ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku lepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku,
Mari jemaat sendiri angkat suaramu katakan, mengiringmu seumur hidupku. Katakan, masuk dalam rencanamu. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya
We worship you, Lord. We worship you, we worship Jesus. So hallelujah. Tidak pernah berubah setiamu Tuhan dalam hidup kami. Sungguh tidak pernah berubah. Sekalipun kami mungkin yang tidak setia, sekalipun kami mungkin yang tidak sungguh-sungguh, namun sungguh kasih-Mu itu Tuhan terus ada dan terus menopang hidup kami Tuhan. Kau terus memanggil kami, terus mencoba, terus dekat Tuhan. Sebab Kau Allah Immanuel yang terus bersama dengan kami. Kirapayara shikara lapayara shikere. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari katakan, oh Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau Kau cahaya hidupku. Katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari sekali lagi kita mau katakan, Bapakku datang. Mari sembah Dia. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Mari kita mau bangkit berdiri bersama, katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan.
Jemaat katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari serukan, Engkau Allah Immanuel. Oh, Engkau Allah Immanuel. Yes, Lord. Kau Allah yang terus beserta dengan kami Tuhan. Bahkan ketika kami tidak melihat kerja daripada tangan-Mu Tuhan, namun kami tahu Engkau bekerja bahkan lebih dari apa yang kami bisa pikirkan Tuhan. Terima kasih Yesus, ini umat-Mu yang Kau kasih Tuhan. Kami mau bersuka cita sebab kami percaya Engkau Allah yang baik dan luar biasa. Terima kasih Yesus yang mau bersuka cita, katakan amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Siapa siap terima berkat Tuhan daripada firman Tuhan? Amin, haleluya. Mari kita mau memuji Dia lebih lagi, amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Sekali lagi serukan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Kata, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Katakan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Jemaat katakan, terpujilah, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan pada kita. Sebab Tuhan telah menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Katakan, terpujilah, terpujilah Tuhan,
punyalah yang perkasa, lambaikan tanganmu. Haleluya. Kita mau memuji Dia lebih lagi, amin. Mari kita datang ke bait-Nya dengan ucapan syukur dan hati yang bersyukur. Kita percaya Tuhan kita baik, amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa? Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa? Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari yang mau bersyukur lebih lagi katakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Mari angkat jempol, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Say, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Mari berikan salam kanan kiri muka belakang, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Mari memuji Dia lebih lagi dengan sukacita. Amin. Katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Say, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
Sekali lagi angkat jempol katakan. Yesus baik. Sungguh amat baik. Lamanya Tuhan Yesus baik. Dan sekali lagi kita mau katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari jemaat sendiri katakan, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan, jadi selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Katakan bersama, Tuhan Yesus baik. Mari beri sorak-sorai untuk Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Mari kita mau mengucap syukur. Ada satu quote menarik, saudara. Mungkin yang update film ya. Ada satu film yang sutradaranya adalah anak Tuhan. Dan dia anak Tuhan yang luar biasa. Saya bilang karena di dalam film itu banyak sekali makna, nilai kekristenan yang ada di dalam film itu. Meskipun kita mungkin harus menggali. Dan ada satu quote yang berkata, filmnya memang film romansa ya, tapi di sana ada banyak nilai. Dan ada satu quote yang bagus yang berkata, sekalipun aku harus hidup berulang kali, hidup lagi, aku hanya akan memilih engkau. Nah ini pasangan hidupnya waktu itu ya, di film itu. Namun kuat merema dalam hidup saya, Tuhan mau tanya gini, nantangi. Kalau kamu dikasih kesempatan lagi untuk mengulang hidupmu, kamu tetap milih aku enggak? Karena jujur saya tidak lahir Kristen, namun saya mau berkata, saya tetap milih Tuhan Yesus. Berapapun kali saya dilahirkan di keluarga apapun, saya tahu pilihan saya tetap Tuhan Yesus. Dan itu bukan karena kuat dan gagah kita. Bahkan mungkin kalau hari ini saya belum ada, tapi saya mau pegang. Sekali Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus, amin. Dan sekalipun kita punya kesempatan untuk mengulang, saudara. Ada beberapa teman saya yang bilang, kamu wis pindah agama, monggo gitu kamu sama DE lah enak. Sungguh saudara, saya mau bersaksi ada yang kayak gitu. Tapi saya bilang, no, saya tahu pilihan saya. Dan pilihan kita semua, amin. Dan hari lepas hari memang tidak gampang, saya percaya. Tidak ada orang yang mengiring Tuhan Yesus itu dengan gampang, saudara. Ya mungkin ada hambar-hambarnya, mungkin ada capek-capeknya, tapi saya percaya kalau saya kuat sampai hari ini, yaitu karena keputusan, komitmen itu keputusan kita. Amin. Dan kita tahu kok Tuhan Yesus itu enggak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia itu selalu ada dan dia menjamin hidup kita. Bahkan kalaupun kita meninggal, kita meninggal dalam Tuhan Yesus. Amin. Dan kita ada di dalam iman yang benar.
Namun kita mau mengucap syukur pada malam hari ini, sebab apapun yang Tuhan berikan adalah yang terbaik bagi hidup kita. Amin. Mari kita mau naikkan. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Katakan semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. mari kita mengucap syukur. Katakan ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. mari kita mau nyatakan hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. katakan Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. mari kita mengucap syukur. Katakan Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. mari sekali lagi kita mau bangkit berdiri. Mari mengucap syukur. Katakan Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan
selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu selalu yang terindah dalam hidup kami. Bahkan kami percaya bahwa Kau memberikan masa depan yang cerah dan penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang baik. Kami percaya pasti Engkau memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berfirmanlah bagi kami. Biar setiap firman yang kami dengar pada malam hari ini memberkati hidup kami. Memberikan kekuatan dalam hidup kami. Bahkan memberikan jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami sebagai tanah yang baik. Supaya sungguh firman itu jatuh di tanah yang subur. Firman itu berakar, bertumbuh, bahkan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami. Kami siap untuk mendengarnya. Dengan penuh sukacita kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sudah siap untuk mendengar dan menerima firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk, selamat malam, shalom. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dan saudara semuanya. Saya pernah ke sini tapi lupa tahunnya. Ya memang sudah cukup lama ya. Terima kasih untuk undangannya kembali. Saya senang dengan jemaat ini, ya responnya luar biasa. Tepuk tangan dulu bagi jemaat yang luar biasa. Kehadiran saudara di dalam ibadah itu pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Ketika dalam hidup ini kita belajar menyenangkan hati Tuhan, percayalah Tuhan pasti menyenangkan hidup kita. Nah hari ini saya ingin sharing satu firman Tuhan yang saya beri judul Janji Tuhan di dalam firman-Nya, memberi kekuatan, memulihkan, dan mendatangkan mujizat. Apa yang Tuhan janjikan dan katakan di dalam firman-Nya, di dalam kita menghadapi dan menjalani hidup ini. Yang pertama, next. Tuhan katakan jangan takut. Katakan sama-sama jangan, ngomong sama sebelahnya, jangan takut. Dalam bahasa Jawa, ojo wedi. Nah itu, lebih mantep ya. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kenapa dalam hidup ini kita tidak boleh takut? Karena janji Tuhan mengatakan bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Tidak hanya Dia menyertai, Dia memegang kehidupan kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Dalam Matius pasal 28 ayat 20b, next, dikatakan bahwa Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Terjemahan lama mengatakan sampai kepada kesudahan alam. Ibrani 13 ayat 5b mengatakan Dia tidak pernah membiarkan kita dan Dia juga tidak pernah meninggalkan kita. Yohanes 17:24a ini merupakan doa Yesus kepada Bapanya. Saya percaya doa ini lahir dari hatinya yang paling dalam. Dan Dia mengatakan begini, ya Bapa,
Aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjalani hidup ini, menghadapi hidup ini, kita mengalami masalah, pergumulan, percayalah bahwa kita tidak pernah menghadapi sendirian. Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia berjanji menyertai, dia berjanji tidak pernah membiarkan, dia berjanji tidak pernah meninggalkan, dan dimanapun kita berada, sedang menghadapi situasi apapun, percayalah, dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Boleh tepuk tangan bagi dia, saudara. Berapa banyak ketika kita menghadapi masalah pergumulan, seringkali kita berpikir bahwa kita menghadapi sendirian. Tidak. Kita tidak pernah menghadapi sendirian. Ini janjinya kan, dia selalu ada bersama dengan kita. Pada suatu hari, ada seseorang yang sedang menghadapi masalah yang berat. Sampai kemudian masalahnya berubah menjadi beban. Dia berdoa begini, Tuhan, aku gak kuat menghadapi hidup ini. Beban ini terlalu berat bagiku. Engkau ada di mana Tuhan? Sepertinya aku menjalani hidup ini sendirian. Engkau pergi kemana? Aku gak kuat loh Tuhan, benar. Sampai suatu hari dia dibawa mimpi oleh Tuhan. Seolah-olah dia berjalan di pasir di tepi pantai. Tolong, next. Dia berjalan di pasir di tepi pantai, slide-nya. Terus dia berjalan dan berjalan. Kemudian dia mencoba menoleh ke belakang. Betapa kagetnya dia, ternyata dia melihat ada bekas 4 tapak kaki di pasir itu. Dia kaget, dia menangis, dia bersujud dan berkata, Tuhan ampuni aku. Ternyata aku salah berpikir, ternyata Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Ternyata Engkau tetap bersama-sama dengan aku apapun keadaannya. Aku sekarang melihat di sini ada bekas 4 tapak kaki. Aku percaya Tuhan, 2 adalah punyaku dan 2 adalah punyamu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidupku. Kemudian dia bangkit berdiri dan berjalan kembali. Semakin lama semakin jauh, dan kemudian dia berhenti lagi, mencoba menoleh ke belakang, betapa kagetnya dia, ternyata dia melihat hanya sisa 2 bekas tapak kaki di pasir itu. Dia kembali menangis dan berkata, Tuhan kenapa Kau tinggalkan aku lagi? Pasti aku gak kuat menghadapi hidup ini sendirian. Kemana Engkau pergi Tuhan? Aku hanya melihat sisa 2 bekas tapak kaki di pasir ini pasti punyaku. Engkau ada di mana Tuhan? Tiba-tiba Tuhan berbicara kepadanya. Anakku, aku sudah berjanji kepadamu. Aku tak pernah tinggalkan kamu. Aku selalu ada bersama-sama dengan kamu. Gak mungkin Tuhan. Ini hanya sisa 2 bekas tapak kaki. Ini pasti punyaku. Tuhan berkata, anakku, 2 bekas tapak kaki yang kamu lihat sekarang bukan punyamu. Hah? Bukan punyaku Tuhan, ya. Nah ini kalau bukan punyaku, ini punya siapa? Tuhan berkata, 2 bekas tapak kaki yang kamu lihat itu adalah tapak kakiku. Hah? Ini punyamu Tuhan? Ya. Lah kalau ini punyamu lah, aku ada di mana? Sekarang kamu sudah ada di dalam gendonganku. Ada ayatnya Pak? Ada, coba dilihat. Yesaya 46 ayat 4a. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu. Apa? Aku menggendong kamu. Siapa percaya hari ini? Tidak hanya disertai, tapi digendong oleh Tuhan. Amin? Ya tepuk tangan dulu saudara. Saya jelaskan, apa arti kata menggendong? Katakanlah pada suatu hari ada seorang anak kecil, berlari-lari ketakutan, histeris, menangis, menjerit. Kenapa? Dikejar anjing. Benar-benar takut dia. Tiba-tiba orang tuanya datang. Anak yang ketakutan, berteriak-teriak histeris ini, menangis, digendong sama orang tuanya. Dan orang tuanya bilang begini, nak, tenang ya, kamu gak usah takut lagi. Gak usah nangis nak, gak usah teriak-teriak. Kamu sudah ada dalam gendonganku. Percaya sama aku nak, kalau ada apa-apa dengan kamu, aku pasti turun tangan membela kamu. Apapun akan aku lakukan untukmu nak.
nyawa pun aku berikan untukmu, untuk membela kamu. Hari ini saudara, Yesus sudah memberikan nyawanya bagi kita, untuk membela kita supaya kita enggak mengalami kematian. Kalau nyawa pun dia berikan, percaya untuk urusan yang lain. Percaya dia sanggup untuk menolong kita. Ngomong sama sebelah nih, jangan takut. Ojo nangisan, bilang begitu. Percaya dia bersama dengan kita, dan dia sanggup menolong kita. Hari ini kita ada dalam gendongannya, dengarkan suaranya. Jangan takut menghadapi hidup ini, aku selalu ada bersama dengan kamu. Yang kedua, Tuhan katakan malam ini jangan patah hati. Katakan sama-sama jangan. Ada ayatnya Pak? Ada. Ulangan 1:21. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Apa arti kata patah hati? Mengapa Tuhan berbicara tentang kata ini? Kita tidak boleh patah hati. Apa artinya? Saudara, katakanlah pada suatu hari ada sepasang muda-mudi yang sedang jatuh cinta. Cintanya sudah berat, cintanya mendalam. Katanya sih cinta mati ya. Cinta mati itu berarti cintanya sudah melekat. Kata Gombloh, kalau cinta sudah melekat, tai kucing pun rasa coklat. Tapi tolong jangan dicoba. Karena setahu saya tidak pernah ada pabrik coklat memproduksi tai kucing rasa coklat. Tapi ini sebuah gambaran bahwa orang yang sedang jatuh cinta, tai kucing pun bisa berubah menjadi coklat. Ternyata suatu hari muda-mudi yang sudah jatuh cinta yang begitu dalam, putus. Jadi mereka sudah mengalami sebuah masalah. Apa masalahnya? Putus cinta. Bagaimana keadaan orang yang sedang putus cinta? Patah hati. Bukan MDC, bukan masa depan cerah, tapi medesu, masa depan suram. Dunia rasanya runtuh, gelap, terus nangis, ya kan? Waduh, lembung, tidur nggak enak, makan nggak enak, jalan pun nggak enak, semuanya jadi nggak enak. Semua serba salah, gampang frustasi, sedih dan sebagainya. Nah, ini gambaran orang yang sedang mengalami masalah dalam kehidupannya seperti orang yang sedang mengalami patah hati, sedih, gak ada sukacita, kan gitu ya. Sehingga sebelahnya, ayo bersukacita, bilang begitu. Iya, kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita, amin. Ya, kita lihat gambar ini, saudara ya. Nah, ini ada satu gambar saya hilangkan memang karena berat, khawatir nggak nyaman dilihat. Orang ini namanya Peng Sulin, hidup di negeri Tiongkok. Pada suatu hari dia mengendarai sebuah motor, dia mengalami tabrakan. Akhirnya dia terlentang, pingsan di tengah jalan. Dalam kondisi dia pingsan, tiba-tiba perutnya ditabrak oleh kendaraan lain, sampai terputus menjadi dua. Itu gambar yang pertama, memang saya hilangkan itu. Ya. Oleh masyarakat dia ditolong, dimasukkan rumah sakit, diperjuangkan supaya nyawanya bisa diselamatkan. Ternyata dia terputus menjadi dua dari kepala hingga perut cuma sisa 45 cm. Kemudian dirawat di rumah sakit tersebut selama 12 tahun dan ditolong oleh 20 orang dokter. Dan bersyukur akhirnya nyawanya terselamatkan, dia hidup, sembuh. Lihat itu, dia disembuhkan, tubuhnya mungkin kaku, kemudian dia mulai olahraga. Semangat dia, melihat semangat hidupnya, tim dokter ini, 20 orang dokter ini ngomong begini, kasihan orang ini ya. Meskipun tubuhnya tinggal 45 cm, masih semangat hidup, masih bergairah. Ayo kita urunan, bikinkan kaki palsu, kemudian
dibikin kaki palsu sederhana, bentuknya kayak telur itu. Begitu dipasangkan, wih, dia bersuka cita, seweneng, ya belajar jalan sambil tertawa-tawa. Sementara dia belajar berjalan dengan kaki palsu yang sederhana ini, tim dokter ini melihat sampai nangis. Terus ngomong gini lagi, kasihan orang ini ya, semangatnya luar biasa loh. Ayo kita urunan lagi, kita bikinkan kaki palsu seperti orang normal, kemudian mereka urunan, terus dibelikan kaki palsu seukuran orang normal. Sudah jadi dipasangkan, pakai celana panjang, pakai sepatu, gak kelihatan kalau dia gak punya kaki, gak kelihatan kalau tubuhnya sisa 45 cm. Kemudian dia belajar berjalan, didampingi para dokter, keliling kemana-mana. Ketika menjumpai banyak orang, dia berkata begini, saudara-saudara, dengarkan saya, hidup itu bukan untuk diratapi atau ditangisi, tapi hidup itu untuk diperjuangkan. Itu sebabnya jalani hidup dengan tetap penuh semangat. Orang yang keadaannya seperti ini lo masih semangat hidup, kita yang lebih sempurna, kita yang lebih baik, ayo tetap semangat. Kenapa harus semangat? Rasul Paulus berkata, kita ini punya pengharapan. Pengharapan kita ada di dalam Yesus. Dan kita percaya Yesus kita sanggup menolong kita. Amin. Sama-sama sebelahnya, tetap semangat. Gitu loh ya. Baik, sekarang bagian yang ketiga. Apa yang Tuhan katakan malam ini? Jangan khawatir. Katakan sama-sama, jangan. Ya, lu kok begitu, kenapa itu? Yang ketiga, jangan khawatir. 1 Petrus, kok sudah Tuhan Yesus memberkati, mau doa penutup teknik. Ya. Kenapa ini? Ya. Yang ketiga, jangan khawatir. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Kemudian Mazmur 37 ayat yang ke-5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saudara-saudara, di dalam firman Tuhan ada banyak janji yang dituliskan. Ada yang berkata ada 3.000 janji yang dituliskan. Saya percaya janji-janji itu untuk kita semuanya, amin. Makanya begitu melihat janji-janji Tuhan ini, kita imani dan kita amini. Jangan ragu, jangan bimbang. Saya percaya ketika kita mempercayai dengan sungguh-sungguh, maka janji Tuhan pasti dikenapi dalam hidup kita. Sehingga sebelah nih, aja ragu-ragu, bilang gitu. Sing yakin, ya. Saudara, Tuhan kita ini memang Tuhan yang suka berjanji. Tapi saya beritahu ya, dia tidak hanya suka berjanji, tapi dia pasti menepati janjinya. Asal kita percaya. Tidak boleh khawatir itu tadi. Orang khawatir itu sama dengan tidak percaya. Kurang percaya. Orang bimbang kata Alkitab berdosa. Ya, jadi gak boleh bimbang, gak boleh ragu. Harus percaya dengan sungguh-sungguh. Ketika kita mempercayai janji Tuhan, kita sungguh-sungguh percaya, nanti lihat hasilnya. Perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Siapa yang bisa menguatkan dirinya? Ya dirinya sendiri. Jangan berharap orang lain. Tadi kita berbicara dengan Ibu Susan, harus menyemangati dirinya sendiri, harus menguatkan, gitu ya Bu ya. Iya, harus bisa mendorong dirinya, jangan berharap orang lain. Ya, apapun yang terjadi, maju tak gentar, rawi-rawi rantas, malang-malang tuntas. Nah, mau kemerdekaan kan ini ya, hidup atau mati kan gitu. Ya, hidup harus semangat, harus mempercayai Tuhan, bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup kita. Sekarang yang keempat, Tuhan memberi kekuatan. Katakan sama-sama, Tuhan memberi. Saya mau tanya dulu, siapa yang butuh kekuatan dari Tuhan? Setiap kita. Ada banyak masalah, ada banyak hal yang kadang-kadang membuat kita kadang gak kuat menghadapi hidup ini. Ya, Saudara pernah berkata gak kuat menghadapi hidup ini? Berapa tahun yang lalu? Kok masih ada hari ini? Nah ya kan? Kita percaya kita bisa melewati semuanya karena kekuatan dari Tuhan. Lihat 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7.
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi saya ingin berdoa nanti supaya kekuatan yang baru Tuhan berikan kepada kita. Kita bawa pulang, sehingga ketika kita diperhadapkan dengan masalah pergumulan hidup, kekuatan ini akan membuat kita bertahan. Dan saya percaya tidak hanya kita bertahan, tapi dengan kekuatan dari surga, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Satu contoh yang luar biasa, hanya ditulis dalam Injil Lukas pasal 22-43. Matius, Markus, sama Yohanes enggak nulis. Ya, makanya kenapa di dalam peristiwa-peristiwa penyaliban Yesus dan semuanya, itu lebih lengkap di kitab Lukas, lebih detail karena memang Lukas adalah seorang dokter. Jadi dia menulis dengan sangat jelas dan sangat lengkap, apalagi dalam peristiwa tentang penyaliban Kristus. Saudara, pada suatu hari Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia mencoba menego kepada Bapa, kalau boleh tidak mengalami penderitaan, kan gitu ya. Ketika dia berdoa, ingat bahwa dia 100% manusia, tetapi di dalam dirinya dia 100% ilahi. Nah, ketika di dalam posisi berdoa, secara ilahi dia bisa melihat serentetan peristiwa yang akan dihadapi di depan. Dikhianati Yudas, kan gitu ya. Dijual berapa sama Yudas? 30 keping perak. Dikhianati saja, dijual sudah menyakitkan. Saudara pernah dijual sama temannya? Pernah? Atau rencana menjual sebelahnya? Oh jangan. ya, orang ngomong gak enak aja, kita rasanya bisa sakit hati di bawah mati ya. Ini dijual 3,5 tahun bersama-sama loh. Banyak ditolong loh, kok ya tega-teganya, kok mentolo itu loh, Yudas menjual ya. Itu ada ayatnya, karena dia kerasukan setan. Bahaya saudara. Seorang rasul pun kalau kerasukan setan bisa berubah menjadi jahat. Ya, dijual 30 keping perak, angkanya pun ditentukan sama setan loh. Keluaran mencatat 30 keping perak itu harga jual seorang budak pada zaman itu. Berarti harga diri, martabat, derajat Yesus diturunkan seperti budak. Itu dia lihat waktu berdoa, aduh, itu sudah berat. Dan dijual beneran, ditangkap kemudian. Dia lihat semua, bisa lihat dia Allah sebenarnya kok. Ya, dia 100% Allah kok. Kemudian setelah ditangkap, akhirnya disiksa. Dicambuk berapa? 39 kali. Lihat filmnya The Passion of the Christ, berat. Kemudian setelah itu apa? Pikul salib. Banyak orang ya meludahi dia, memaki-maki, katanya meninju, janggutnya ditarik sampai brodol, sampai berdarah-darah, sampai jatuh-jatuh, lututnya pecah, urat nadinya putus. Berat. Kemudian di Mahkota Duri, 18 sampai 20 cm ditancapkan di kepalanya, dipukul dengan tongkat, enggak tembus ke dalam, saudara. Kemudian disalibkan di Bukit Golgota, tangannya dipakukan, kakinya dipakukan, berat. Jadi dia bisa melihat ketika berdoa di Taman Getsemani itu, waduh. Nah, secara manusia dia enggak kuat. Makanya lahirlah doa negosiasi yang ditulis dalam Matius pasal 26 sebanyak 3 kali. Oh belum, enggak ada ya. Belum, kembali lagi ya. 3 kali saudara. Dia berdoa menego kepada Bapaknya, Bapak kalau boleh, lalukan cawan ini dari hidupku. Aku sudah enggak kuat Bapak, tolong Bapak. Tetapi Bapak menjawab cuman 1 ayat tadi. Wah enggak bisa balik ini. Nyantol ya. Ya, Lukas 22:43. Iya, enggak bisa balik ya. Lukas 22:43 dikatakan maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepadanya. Ya, memang Lukas ini detail ya, ditulis dengan jelas. Jadi pada waktu Yesus berdoa itu, kemudian dikirimkan seorang malaikat, dan malaikat kemudian dilengkapi dengan kekuatan yang diberikan kepada Yesus. Kita baca sama-sama loh, kebablas lagi. Ya, jadi diberikan kekuatan kepada Yesus. Nah, begitu kekuatan sudah menyatu di dalam diri Yesus, saya ulang sedikit.
dikhianati Yudas, dia dijual, dia bisa melalui. Betul ya? Bisa melewati. Kemudian ditangkap, dicambuk, dianiaya, dia bisa melewati. Pikul salib, diludahi, dipukuli, dia bisa melewati. Disalibkan, bisa melewati semuanya. Nah sekarang saya mau tanya, kenapa dia bisa melewati semua serentetan penderitaan yang dihadapi? Karena ada kekuatan yang bekerja di dalam dirinya. Jadi hari ini, mari kita berdoa nanti. Minta kekuatan yang pernah diterima oleh Yesus. Supaya kita mampu dan kuat menghadapi apapun dalam hidup ini. Saudara lihat, Yesus mampu dan kuat menghadapi semuanya. Sampai akhirnya Yesus mengalami kemenangan yang luar biasa. Jadi kita percaya bahwa sebenarnya ketika kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, di dalam diri kita sebenarnya sudah ada kekuatan yang luar biasa. Itu kan dia sumber kekuatan. Makanya di kita dihadapkan dengan apapun, kita kuat. Dan percaya kekuatan yang sama akan memimpin kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Seperti Yesus. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan, sudah. Dan ini yang terakhir, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ya, next. Kenapa saya masukkan poin yang kelima ini? Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Karena setiap kali hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, maka pertolongan, mujizat, dan pemulihan itu terjadi. Gak bisa balik ya? Nggak bisa ke sana. No bisa, ya. Tapi nggak boleh cepat-cepat nanti bahaya. Loh, kok malah ke sini? Kelima, yang terakhir, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Oh, nggak bisa. Loh, berarti nggak bisa ke sana. Nah, kembali ke sini. Apanya ini, Bu? Apa-apa, ini sudah terakhir, ya. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Nah, terus sekali lagi, satu kali lagi, ya lagi. Nah, habis ini, klik. Nah, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Setiap kali hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, maka pertolongan, mujizat, dan pemulihan terjadi. Siapa butuh belas kasihan Tuhan hari ini? Dalam hidup ini kita butuh belas kasihannya. Karena begitu belas kasihannya ada dalam kehidupan kita. Pertolongan, mujizat, pemulihan pasti terjadi. Saudara lihat, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, begitu hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, pasti datang pertolongan dan mujizat. Jadi kita ngomong-ngomong soal belas kasihan, Yesus kita ini jagonya belas kasihan. Makanya kita perlu minta belas kasihan kepada Tuhan. Kita punya masalah keluarga, kita punya masalah pekerjaan, keuangan, masalah sakit penyakit, ayo kita minta belas kasihannya. Mujizat masih ada sampai hari ini, saudara. Next, saya ambil contoh sedikit saja. Lukas 7, 13, 15. Pada suatu hari, Yesus mau masuk kota Nain. Disertai orang banyak. Saya ngomong ini rombongan sukacita. Karena semua ditolong Tuhan, bersorak-sorai, mengalami kemenangan. Ya. Begitu memasuk kota Nain, tiba-tiba ada rombongan yang lain. Saya sebut rombongan karena juga disertai orang banyak. Rombongan ini dipimpin oleh seorang janda yang sedang nangis, sedih, anak laki-laki tunggalnya mati. Disertai orang banyak, keluar dari kota Nain, ketemu sama rombongan Yesus. Kenapa mereka mau keluar kota Nain? Karena memang zaman dulu pekuburan itu letaknya di luar kota. Nah, ketika Yesus melihat janda itu menangis, nah ya, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan kemudian singkat cerita, anak muda yang mati itu pun dibangkitkan dari kematian. Saya percaya perkara yang sulit pun orang mati bisa dibangkitkan untuk perkara yang lain. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang sulit untuk menolong kita. Jadi malam ini saudara butuh pertolongan, minta belas kasihannya. Dia sanggup menolong kita. Saya tutup dengan kesaksian. Next. Pelan aja, klik, nah gitu ya. Kesaksian ini kejadian tanggal 8 bulan 12 tahun 2021,
COVID Delta, ini masih COVID Delta ya. Lokasinya di Citraland, perumahan Citraland di Surabaya Barat. Siapa yang ngalami? Saya. Coba klik lagi satu fotonya. Klik sekali. Nah, pada hari itu, hari Rabu, tanggal 8 Desember, saya hari-hari itu bersepeda. Karena memang musim sepeda ya. Jadi kita punya grup, biasanya janjian di grup, kita bersepeda. Nah, kawasan Citraland Surabaya itu nempel dengan sebuah hutan. Hutan itu namanya Bukit Ular. Ternyata banyak orang kaget, tuh masih ada hutan di Surabaya. Ya Bukit Ular itu. Dinamai Bukit Ular karena jalannya berbelok-belok dan memang banyak ularnya. Kita bersepeda bisa ketemu kobra, piton, ya, melungsungi, banyak. Wah memang asik, di hutan itu isinya perkebunan, peternakan, wah seru pokoknya. Biasanya rame karena memang COVID orang nggak ke kantor lah apa semua. Tiap hari kita bersepeda, kadang pagi, siang, malam. Sampai saya beli 2 sepeda, 1 elektrik, 1 manual. Wih seneng, heboh. Ya. Karena masuk Bukit Ular, masuk hutan, saya bawa tas 2, 1 tas ransel kecil itu, yaitu yang di punggung itu. Isinya apa? Tambal ban, pompa elektrik, kunci-kunci, hand sanitizer. 1 lagi kecil saya taruh di depan, saya isi handphone. Sama uang untuk sarapan. Nah, pagi itu ternyata yang bersepeda cuma 2, saya dengan teman saya. Terus janjian ketemu di titik tertentu gitu. Akhirnya kita bersepeda ke Citraland, di keliling Citraland dulu, kemudian keluar masuk ke kawasan Bukit Ular kita. Putar-putar, wah naik turun seru ya, sungai apa begitu. Nah di tengah-tengah Bukit Ular itu ada warung, kita biasanya cangkruk di sana, namanya warung jahe Mbak Ana. Kita minum jahe, makan telur, camilan-camilan. Ya cuman berdua, biasanya rame. Selesai, kita putar-putar lagi sebentar, terus keluar Bukit Ular, masuk Citraland lagi, itu sekitar jam 8. Ya, jadi jam 8 Desember. Teman saya di belakang, tiba-tiba ada sepeda motor berboncengan mepet saya. Saya tinggal belok, rumah saya dekat pasar Citraland itu, tinggal belok sebentar udah sampai rumah saya. Saya dipepet tapi saya juga nggak tahu, tiba-tiba yang belakang yang dibonceng itu narik ransel saya dengan secepat kilat karena nggak bisa, sepertinya saya dilempar begitu. Helm tidak lepas, nah ini helm ini penting makanya harus dipakai, kalau bisa yang bagus. Padahal ini saya beli baru Grace. Helm nggak lepas, saya terlempar dengan hebat. Kepala bagian kanan ini membentur aspal, saya pingsan. Pendarahan hebat karena kepala saya di sini pecah. Maaf itu darahnya ya. Ini ada videonya, saya tapi nggak tayangkan. Saya nggak sadar. Teman saya teriak-teriak karena penjahatnya mau ambil tas saya. Akhirnya luput, ada security Citraland memvideo, nah ini dilaporkan ke pihak Citraland. Kemudian saya mulai goyang-goyang katanya, terus diangkat. Saya didudukkan di atas sepeda motornya security itu, cepat dibawa ke puskesmas terdekat, ya kurang lebih 5 menit. Tapi saya nggak sadar. Ya Tuhan baik, untung saya nggak jatuh, nggak ada yang megangi loh sudah. Katanya gini-gini di belakang. Nggak ada yang megangi, tak pikir teman saya gonceng 3, enggak. Ya sudah, ya terselamatkan saya sampai puskesmas, masih nggak sadar. Dimasukkan ruangan, jadi dibangun sama dokter, kebetulan saya kenal banyak, saya ngurusin vaksin hari-hari itu karena saya RT di sana. Pak Jayadi, Pak Jayadi bangun Pak, nggak boleh pingsan. Saya melek sedikit, Pak tak buang ya bajunya, ini basah kuyup darah ya. Saya minum pengencer darah karena saya 2017 saya ring jantung. Dibuang, pingsan lagi, dibangun lagi, dibotakin. Pak saya jahit Pak ya, saya mantuk aja. Wis jahitnya gak karu-karuan, ini hasilnya. Next, kayak jahit kasur saudara lu ini. Ya klik, nah kayak gini lu, tidak tahu, pasrah ini ya. Tarik sana, tarik sini. Pingsan saya. Ya. Istri masih di Malang ya waktu itu ya, masih di luar kota ngajar. Gak lama direktur Citraland datang, saya kenal juga, ambulan datang. Bangunin lagi saya, bawa ke National Hospital yang terdekat. Sekarang ada Ciputra Hospital, belum jadi waktu itu. Saya nggak tahu sudah, sampai sana
dipindahkan, kemudian saya ditawarin foto Pak, manggut aja, pingsan lagi, wah berat saya. Hasil yang pertama keluar, next, kepala saya mengalami pendarahan di dalam, ya klik, sampai 7 mili, nah itu. Jadi inilah yang membuat saya pingsan, pendarahan. Dan saya dibisikin, harus dibuka, cepat kepala ini. Kalau enggak, berbahaya. Kemudian difoto lagi karena ini dibuka, ini hitam legam. Ternyata saya mengalami pecah di tulang bagian bahu, next, klik sekali. Nah, itu pecah di lingkari atas. Ternyata tulang rusuknya patah 5. Dan tulang rusuk itu membentur paru-paru saya dan mengalami pendarahan di dalam. Pada umumnya, pendarahan paru-paru itu lewat. Beberapa teman yang bersepeda mengalami hal itu, gak tertolong. Jadi bangunin lagi karena pingsan, dibisikin, Pak harus buka torak dada juga. Terus saya masih ingat saya gini-gini, saya pingsan lagi. Terus dipantau, ditanya semua. Tuhan baik, ya perkembangan menjadi lebih baik, saya dipindahkan ke atas ke ICU. Terus dibanguni, Bapak pusingkah, mau muntahkah, sesek, karena di sini. Mualkah dan sebagainya, apa. Saya pingsan lagi, dibanguni lagi, saudara. Tengah malam saya bangun. Ini alat-alat banyak sekali. Saya berdoa gini, Tuhan. Saya nggak bisa mikir loh, ini blank. Jadi lupa, peristiwa ini apa, saya tidak tahu. Mikir berat. Jadi banyak lupanya, tapi ada enaknya, lupa utang lagi ya, enak. Ya. Terus saya malam bangun, saya bilang, Tuhan, sakitnya luar biasa. Tolong kasih belas kasihan-Mu, saya bilang, aku butuh mujizat. Pingsan lagi. Begitu saya sadar, saya ngomong lagi, Tuhan tolong. Aku minta belas kasihan-Mu. Aku percaya belas kasihan bisa mendatangkan pertolongan dan mujizat. Kemudian tertidur lagi, pingsan lagi. Sampai besok pagi jam 8 saya bangun. Kira-kira jam 8. Saya lihat jam. Mulai enakan saya. Suster masuk. Gimana Pak? Merasakan apa? Saya bilang, enggak. Saya enggak merasakan apa-apa. Ditanya apa-apa saya bingung gitu. Bapak gimana? Jadi buka torak kepala, sini dada. Enggak. Bapak enggak pusing? Enggak. Enggak sesek? Enggak. Bapak mau apa? Pulang, saya bilang. Bukan pulang ke rumah Bapak loh, ini pulang ke rumah maksudnya, saudara. Saya maksa pulang, benar saudara ya. Begitu keluar biayanya luar biasa ya. Akhirnya saya pulang rumah. Masih gak bisa mikir apa-apa, bingung ya. Akhirnya Kamis depannya tanggal 16, saya operasi pasang pen di sini. Di rumah sakit ortopedi di Citraland. Ya, saya masuk jam 10 pagi, karena pecah itu takutnya keluar dia. Lincipnya kayak gitu. Kemudian jam 10 sudah dipersiapkan, operasi jam 1 ya. Setengah 1 saya digledek, masuk. Saya berdoa gini, Tuhan, ini hari Kamis. Sabtu saya ada jadwal pelayanan. Lu masih ikut pelayanan lu saya. Minggu saya khotbah 3 kali di Petani Cabang. Minggu lalu tak batalin semua pelayanan. Tiap minggu hampir selalu ada pelayanan. Boleh enggak? Nanti malam kalau saya pulang, kalau boleh pulang, itu tanda Sabtu saya boleh khotbah. Minggu juga boleh khotbah. Wih nekat ini ya. Akhirnya jam 1 dioperasi saudara. Kemudian 2:30 saya bangun. Saya kaget. Loh, kok tubuh jadi seger ya? Loh bener ini. Kok enak ya? Pikiran-pikiran memori mulai balik. Saya nggak enak, iling utang mau, nggak enak saudara. Harus dibayar itu. Ya. Terus saya gini, Tuhan terima kasih kok sudah kembali memori, badan lebih enak. Berarti nanti malam saya boleh pulang ya. Berarti Sabtu saya boleh khotbah ya. Minggu khotbah 3 kali, bisa ini. Apa yang terjadi Tuhan? Dengarkan saya saudara. Tuhan menjawab begini, kan kamu tadi berdoa. Kamu kepingin pelayanan hari Sabtu. Dalam hidup ini kalau kamu ingin menyenangkan hati Tuhan, Tuhan pasti menyenangkan kehidupanmu. Tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. 7:30 malam dokternya datang. Saya diwawancara lagi, kaget dia. Loh, kok kelihatan enak ya? Loh, kok kamu berbeda? Iya dok,
Terus gimana? Saya kepingin pulang. Loh, ya enggak bisa, habis operasi kok. Tapi saya mesti pulang, Dok. Karena Sabtu saya kepingin pelayanan. Loh, Bapak pendeta? Iya. Minggu saya ada jadwal lagi, saya nggak mau batalkan. Ya sisi turun, saya jalan, Saudara. Oh, enak ya, nggak apa-apa ya kelihatannya ya. Saya sebentar dia masuk. Kemudian dia keluar lagi, ditandatangani, Saudara. Ya sudah, kamu boleh pulang. Wih, bener, Dok? Ya, boleh pulang. Dok, ini jam berapa, Dok? Jam 8 malam. Jam 8 malam. Oke, saya dibedah berapa senti, Dok? Ya, 8 senti. Saya dipen berapa biji? Next, ini pennya, Saudara. Dipen 8 biji. Dalam hidup ini gak ada yang kebetulan, Dok. Loh, maksudnya, saya jatuh tanggal 8 Desember, jam 8 pagi, saya dibedah 8 senti, dipen 8 biji, dipulangkan jam 8 malam. Saya bilang begitu. Loh terus siapa? Tak tomboi tahu, gak oleh, saya bilang begitu. Kayak nomor aja. Iya, akhirnya saya pulang, Saudara. Saya pulang, Sabtu saya pelayanan, lancar. Loh benar, minggu 3 kali, 3 tema lagi. Gerejanya minta seperti itu. Saya dikasih kursi, masih pakai gini saya. Semua terlewatkan dengan luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan yang dahsyat. Saudara. Terus habis itu, bagaimana Pak dengan pendarahan di kepala, di sini. Saya foto di rumah sakit Siloam pakai BPJS. Dan saudara tahu hasilnya. Tuhan menyembuhkan dengan dahsyat. Kepala saya nggak jadi dioperasi, darah nggak jadi diambil. Paru-paru yang berdarah juga berhenti, nutup dengan sendirinya. Tulang rusuk 5 itu kembali ke posisi semula. Padahal bolong, protol, dan sampai hari ini. Sudah hampir 4 tahun. Tuhan sembuhkan secara ajaib. Dan itu membuat saya semakin yakin bahwa Tuhan itu ada. Amin. Dan tidak hanya dia ada, tapi Tuhan itu pembuat mujizat dalam kehidupan kita semua. Saya tutup dengan ini. 2 pelajaran penting. Ketika kita diizinkan menghadapi masalah, keadaan yang tidak menyenangkan, kita tidak boleh saling menyalahkan. Saya bersyukur punya istri, anak-anak, nggak menyalahkan saya. Seperti Yesus, waktu muridnya diserang angin gelombang, angin sakal perahunya, nggak disalah-salahin, nggak dimarah-marahin, ditolong dulu. Berapa banyak kadang kita nyala-nyalain dulu, betul nggak? Saya nggak disalah-salahin. Mungkin salahmu sepedaan ngawur, enggak gitu, enggak ada. Sudah. Ya. Jadi enggak boleh menyalahkan dulu, tapi mendukung dulu. Amin. Ditolong dulu, disupport dulu. Kemudian yang kedua, ini penting, tidak boleh berkata seandainya. Dalam hidup ini kata seandainya harus dibuang, harus dihilangkan. Karena itu sesuatu yang enggak pernah bisa diulang, sudah lewat. Enggak ada anak saya ngomong, seandainya Pak, atau istri saya, seandainya kamu udah sepedaan, di rumah biar aku gak tiba. Enggak boleh, Saudara. Percuma, betul enggak? Seandainya kamu enggak pergi tadi, apa jalan kaki gak mungkin dijambret. Percuma, Saudara. Kata seandainya itu sudah lewat. Seandainya aku enggak kawin sama kamu, tak baptis 7 menit, Saudara. Ya, loh iya. Seandainya aku ke dokter itu mungkin aku bisa lebih, ya ada Saudara. Kata seandainya harus dibuang. Saya ini broker properti, pernah kerja broker properti. Masuk tahun 2003, top-topnya properti 2004, luar biasa panen. 2011 akhir itu mulai naik. Wah, trennya kok naik. Sebetulnya kalau punya uang lebih ya berani beli, hari-hari itu saya tak lihat kok trennya naik. Dan beneran 2012 properti itu bukan naik, tapi lompat 4-5 kali lipat dan harganya seperti hari ini, mahalnya luar biasa. Terus saya masuk ngomong gini, seandainya ya 2011 aku tukul, aku suki, percuma gak usah Saudara ya, nanti malah sedih, betul gak? Malah susah. Teman saya kemarin di ring jantung di Jakarta, 1 lolos, 1 mestinya gak usah. Tapi akhirnya dia paksa di ring juga, kecil di pinggir, enggak ya enggak apa-apa kok, mati di meja operasi Saudara. Terus apa ya keluarganya semua bilang seandainya ya, yang itu enggak usah, mungkin dia masih hidup sudah enggak usah ngomong gitu, nanti malah bikin masalah baru, betul enggak?
Malah ribut, apalagi saling menyalahkan. Kita nggak boleh ngomong sudah, seandainya harus dibuang. Umpama, misalnya yo, nggak usah. Saya nggak sebelah nih, rungokno, bilang begitu. Jadi nggak ada gunanya itu. Kita harus percaya begini, semua yang terjadi dalam hidup kita, semua sudah dalam rencana Tuhan. Kalaupun saya diizinkan, supaya menjadi kesaksian bagi saudara semua, betul nggak? Menjadi pengalaman pribadi saya semakin kuat imannya, membuktikan ada mujizat, betul? Dan menjadi kesaksian bagi saudara, bahwa kalau Tuhan sanggup menolong saya, Tuhan yang sama juga sanggup menolong saudara. Tuhan memberkati, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan sebuah lagu Janjimu Seperti Fajar. Haleluya. Ketika aku hadapi kehidupan ini. Haleluya. Ketika ku hadapi Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau yang menggendongku. Tanganmu membelai, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Angkat tanganmu, katakan. Janjimu seperti fajar pagi Hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Tidak lama-lama ya Saudara. Jangan takut menghadapi hidup ini. Jangan takut menjalani hidup ini karena kita percaya Dia selalu menyertai kita. Jangan patah hati, jangan kehilangan semangat ketika menghadapi apapun. Tetap percaya Tuhan sanggup menolong kita. Dan jangan khawatir menghadapi apapun. Percayalah Dia sanggup memelihara kehidupan kita. Hari malam ini kita minta belas kasihan Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami hari-hari ini, minta belas kasihan Tuhan. Tidak ada yang sukar baginya untuk menolong kita. Orang mati pun Dia bangkitkan, saya pun ditolongnya. Saya pun mengalami mujizat yang ajaib dan luar biasa. Percayalah, kalau saya bisa ditolong, saudara pun bisa ditolong Tuhan. Dengan tidak memperpanjang waktu, saya ingin berdoa bagi saudara yang hari-hari ini mengalami keadaan yang tidak baik, berat, pergumulan, beban, masalah, kesulitan, apapun namanya. Baik pekerjaan, keuangan, ekonomi, keluarga, mungkin gangguan kesehatan, sakit penyakit, apapun namanya masalah yang lain. Minta belas kasihan Tuhan Yesus
Percaya bila hatinya tergerak oleh belas kasihan, mujizat pertolongan dan pemulihan pasti terjadi dalam hidup orang percaya. Dengan tidak memperpanjang waktu, saya undang saudara, kalau ada yang mau didoakan, angkat tanganmu, kita akan berdoa bersama-sama. Ayo kita minta belas kasihan Tuhan Yesus, angkat tanganmu, kita akan berdoa. Dan sekarang ceritakan permasalahanmu kepada Tuhan. Sampaikan semua pergumulanmu kepada Tuhan Yesus. Dia mendengarkan kita karena dia selalu ada bersama dengan kita. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang diangkat, dimanapun mereka berdiri dan sedang bercerita, menyampaikan segala keluh kesahnya, masalah pergumulannya, tolong dengarkan mereka. Tolong Tuhan berikan belas kasihan-Mu atas mereka, jamah dengan belas kasihan-Mu. Kami panggil namamu, nama yang ajaib, nama yang penuh kasih dalam nama Tuhan Yesus. Jamah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap masalah dalam keuangan, dalam pekerjaan, Tuhan bisa menyelesaikan. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu. Percaya dia bisa pulihkan semuanya dengan lebih baik. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah tanganmu untuk bekerja. Yang sakit Tuhan jamah. Ada mujizat kesembuhan dan pemulihan terjadi. Masalah keluarga, Tuhan juga memulihkan. Semua akan menjadi lebih baik. Doa-doa yang lain yang hamba-Mu tidak bisa menyebutkan satu persatu, kami percaya Tuhan mendengar, Tuhan menjawab dan memberikan jawaban yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu semuanya. Kita akan berdoa. Bapa di surga, izinkan kami minta kekuatan yang baru. Kekuatan yang pernah Kau berikan kepada Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani. Karena kami percaya dengan kekuatan itu kami akan mampu bertahan menghadapi apapun. Kami percaya ketika kekuatan itu ada dalam hidup kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Sekarang Bapak Ibu Saudara, terimalah kekuatan itu. Terimalah kekuatan yang baru. Boleh tinggal dalam hidupmu. Bawalah pulang. Apapun yang terjadi, percaya kekuatan dari surga akan bekerja dengan sempurna dan membawa kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan duduk.